Jadi baik ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore. Sore. Ibu-ibu dalam keadaan sehat toh? Sehat. Baik. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana cara pengelolaan keuangan keluarga, yaitu bagaimana di langkah 3 bagaimana cara menyusun anggaran. Jadi anggaran dalam rumah tangga, bagaimana cara menyusunnya supaya pengeluaran kita itu tidak melebihi pendapatan kita. Jangan sampai pengeluaran kita sedikit banyak, tapi pendapatan kita hanya seberapa. Jadi jangan besar pasak daripada tiang ya ibu-ibu ya. Baik. Ya. Jadi seperti ya, kalau saya mau tanya ke ibu-ibu, sabun itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhannya. Rokok itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Kalau tas baru, Tergantung kebutuhan atau keinginan. andaikan anak ibu masih memiliki tas, tapi pada saat yang bersamaan juga anak ibu ingin membeli tas baru, apakah itu masih termasuk kebutuhan atau keinginan? Itu keinginan. Keinginan ya. Baik, terima kasih. Ini KPM, mungkin KPM lulusan S1 karena ibunya sangat paham sekali ya. Yang lain jangan iri loh, ini hanya apa saja. Yang lain jangan iri, ibu-ibu yang lain jangan iri kok. Di sini dipuji, yang lain tidak dipuji. Ya, syukur kita ada yang mewakili, jadi ibu-ibu bisa, ada yang saya tidak ada, ibu bisa bertanya kepada ibu ketua kelompok. Karena memang pemahaman ibu ketua kelompok dari yang lainnya agak berbeda gitu. Tapi bukan berarti saya mengucilkan yang lain loh, bukan. Jadi baik, kita kembali ke laptop. Itu hanya intermezzo saja. Kembali lagi, uang jajan itu kebutuhan atau keinginan? Tergantung seberapa yang diberikan. Tergantung seberapa yang diberikan ya. Jadi baik, itu saya mencoba saja bagaimana pendapat ibu-ibu tentang memahami akan keinginan dan kebutuhan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini yaitu bagaimana ibu-ibu mengurangi ataupun menunda akan keinginan yang bukan kebutuhan primer atau yang harus dipenuhi. Andaikan kalau masih ada tas tapi anaknya ingin dibelikan tas, kita tunda dulu karena tasnya masih bagus. Rokok kalau bisa dia termasuk keinginan karena memang bukan kebutuhan, kita hilangkan saja kalau rokok. Yang berikut, kita harus menyeimbangkan antara pendapatan keluarga. Misalnya diakumulasi pendapatan ibunya dalam ibu-ibu dalam sebulan 1 juta, bapak 2 juta. Tapi dalam bulan yang sama juga pengeluaran dari bapak ibu jangan sampai melebihi 4-5 juta, melebihi dari pendapatan. Itu salah loh. Ibu-ibu paham toh? Paham ya? Ya. Semoga itu diaplikasikan ya ibu-ibu ya. Pernahkah ada yang sudah membuat rencana anggaran keluarga di sini? Belum. Rencana bulanan? Belum ya? Belum. Jadi itu tadi, dalam anggaran bulanan keluarga itu berisi tentang perkiraan. Kalau memang ibu-ibu belum buat, nanti saya akan membantu, ada flipchart juga, kita bisa lihat sama-sama di flipchart ini bagaimana cara menyusun anggaran bulanan keluarga ibu-ibu sekalian. Karena di sini tadi kita tidak ada paku untuk tempel flipchartnya, jadi lebih baiknya kita pegang dan ibu-ibu bisa melihat secara dekat bagaimana cara merancang anggaran bulanan keluarga.
Tapi itu nanti kita bahas itu dulu sebentar. Eh, Adakah ibu-ibu yang memperkirakan anggaran bulanan keluarga? Misalnya pendapatannya 2 juta, adakah ibu-ibu yang sudah memperkirakan anggaran bulanan keluarga? Iya, Sudah pernah ada? sudah. Tapi seringkali seperti penjelasan Ibu Marta tadi ketika sesi ini belum dimulai, ketika kita masih di luar, Ibu Marta bilang, saya sering merencanakan pengeluaran keluarga Pak. Memang kita masih di luar, ngobrol-ngobrol dari di luar sebelum kita memulai pertemuan ini. Pak, saya sering merencanakan pengeluaran keluarga bulan kemarin, tetapi loh ada pos-pos anggaran yang memang tidak diduga itu akan terjadi. Akhirnya tercopot Pak. Saya akhirnya kewalahan dalam berekonomi. Semua saya rencanakan itu terpaksa harus ngutang itu. Jadi dalam perencanaan anggaran bulan keluarga, ibu-ibu harus mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi. Misalnya kalau dalam bulan ini betul kita hal yang tidak bisa kita pikirkan, itu bisa saja terjadi. Seperti siapa pernah berpikir bahwa dalam bulan ini dia akan sakit? Tentunya tidak tuh. Ya, tentunya tidak. Tentunya bahwa anggaran juga tidak disiapkan, tetapi ibu-ibu harus perlu menyiapkan itu. Walaupun ibu-ibu tidak memastikan bahwa ibu-ibu tidak sakit dalam bulan ini, tapi untuk berjaga-jaga anggarannya harus disiapkan, anggaran sakitnya itu. Jadi sehat itu mahal loh, ibu-ibu ya. Ya. Terus kita akan belajar bagaimana cara menyusun anggaran bulanan keluarga. Contohnya tadi di flipchart ini flipchart 1B. Misalnya dalam uang jajan Dewi dalam sebulan itu, Dewi sekolah 24 hari ya, 24 hari. Jadi uang jajannya itu berapa ini dan seterusnya ya, sampai rincian anggaran bulanan. Terus apabila semua keinginan kebutuhan sudah direncanakan, adapun ingin belanja dalam 1 bulan, kalau memang pos pendapatannya berkurang daripada pos pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, ibu-ibu bisa mengkat daftar keinginan atau kebutuhan lain yang kurang penting di dalam anggaran bulanan keluarga. Anda seperti tadi saya jelaskan pada awal pertemuan, kita harus pintar-pintar lah. Contohnya tadi tas Agus masih baru atau masih bisa terpakai, tapi si Agus namanya anak biasa manja, dia ingin dibelikan tas baru ya. Kita sebagai orang tua yang kurang pendapatan, adapun kita mau membelikannya, tapi ditunda dulu karena tasnya Agus masih baru, kita pakai yang lama dulu. Nanti apabila kita dapat pendapatan yang dapat dari segi yang agak banyak, baru kita belikan tas. Seperti itu ibu-ibu. Terus keinginan tidak penting, contohnya rokok. Misalnya kalau ibu-ibu suami ibu-ibu ini di rumah senang rokok, usahakan rokok itu kalau bisa dihilangkan saja dari pos anggaran. Ya silakan, kalau memang bapaknya punya uang lebih ya dia beli aja, tapi kalau ini dalam anggaran bulanan keluarga jangan dimasukkan, karena itu akan menguras perekonomian dalam rumah tangga kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Sepanjang penjelasan saya tadi, apakah ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Berarti ibu-ibunya pintar semua, hampir lulusan S1 semua. Kalau begitu, adapun memang bukan lulusan S1 ya, ini hanya bercanda. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini, dan Ibu Marta juga sudah menyiapkan rumah serta
tempat serta minumannya dan snacknya yang enak tadi, mungkin saya ucapkan terima kasih. Dan adapun kesalahan saya dalam berkata-kata sepanjang penyampaian proses pembelajaran P2K2 ini, saya mohon maaf.